Oke, selamat siang Pak Sito. Selamat siang Pak Christian, apa kabar? Baik Pak, semoga Pak Sito juga sehat, Puji Tuhan sehat Pak Christian. Mary juga sehat ya. Sehat, Pak Oke. Julian. Nah, ya siang ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Ini Pak Sito sebagai coachnya dan Garis sebagai coachingnya. Iya Nah, Pak. sebelum mulai kegiatan ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan karena ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, khususnya kepada Pak Sito ini sebagai coach dalam melakukan kompetensinya. Nah, ini pada kesempatan ini saya, Christian sebagai observer ini akan mengamati dan menilai berjalannya kegiatan coaching. Apakah sudah berjalan sesuai dengan alur cerita yang sudah sama-sama kita pahami atau belum? Bagaimana Pak Seto memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachingnya yaitu 2 hari. Kemudian bagaimana coachingnya menanggapi ataupun merespon pertanyaan dari coachnya. Nah, yang diutamakan dalam kegiatan coaching ini mohon kembali diingat ya adalah prinsip kemitraan. Itu juga proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coachingnya. Nah, berikut beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Seto. Yang pertama Pak, ini kira-kira kompetensi apa yang akan Pak Seto kembangkan pada coaching pada siang hari ini? Iya Pak Kris, yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini adalah kehadiran penuh nggih. Oke, Terus kemudian saya mendengarkan dengan aktif, artinya tidak hanya mendengar, tapi saya mendengar dengan aktif. Kemudian, saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak, gitu Pak. oke, terima kasih Pak Seto. Untuk yang kedua pertanyaannya, kompetensi mana yang secara spesifik akan ingin diobservasi oleh Pak Seto ini dari coachingnya? Saya ingin mendengarkan aktif Pak, artinya begini, bagaimana saya bisa mendengarkan aktif sehingga, apa namanya, si coach ini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri Pak. Tentu saja mendengarkan aktif dan juga ada yang dinamakan sebagai pertanyaan berbobot. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya juga harus, memancing coach saya supaya coach saya ini, bisa menemukan jawabannya sendiri. Jadi tidak dari saya, tetapi dari si coach itu sendiri, begitu Pak. Oke, baik Pak. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir sebelum memulai sesi coachingnya. Indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Pak Seto dalam proses coaching ini? Intinya adalah saya ingin coach saya bisa menemukan solusi atau menemukan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, Pak. Dan saya pikir itu lebih efektif dalam menyelesaikan masalah si coach, Pak. Baik Pak Seto, mungkin itu cukup pertanyaan saya sebagai praobservasi. Silakan Pak Seto untuk bisa mulai kegiatan coachingnya bersama dari izin off kamera nih. Untuk Nggih, Pak. Nggih. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Seto. Waalaikumsalam, Bu Ari, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mantap. Gimana Bu Ari, ini kok tumben nemui saya ini, ada apa ini? Iya Pak, sebetulnya saya pengen ketemu Pak Seto udah dari kemarin, cuma kebetulan belum Mhm. ada kesempatan saja. Ini alhamdulillah ada kesempatan bisa ketemu Pak Seto. Saya berharap nanti saya bisa ngobrol banyak dengan Pak Seto karena saya Boleh. sedikit ada sedikit, apa ya Pak, masalah Ada sih, apa? Wus. masalah. Nggih nggih nggih. Ini Masalah apa toh Bu, jenengan tuh masa yang cerianya gitu kok punya masalah itu, gimana ini? gini Pak, ini kaitannya dengan pembelajaran saya di kelas. Nggih nggih. Saya kan mengajar mapel IPS nih, Nggih nggih. mengajar mapel IPS, ini siswa saya itu sering mengantuk, dan kurang Wah. antusias nggih, Nggih nggih kurang nggih nggih. kurang antusias atau kurang semangat dalam
mengikuti pembelajaran saya di kelas 7 nggih, siswa kayaknya kurang semangat nggih, kadang itu juga ada yang tertidur mungkin nggih, terus beberapa tidak fokus pada pembelajaran Iya, saya, lebih-lebih kalau kalau, IPS-nya itu ada di jam-jam terakhir di jam 7, 8 gitu, Pak. Jadi, tujuan pembicaraan kita nih, Bu, Ibu ini ingin agar pembelajaran di kelas Ibu, yaitu pembelajaran IPS itu, anak-anaknya tidak pada ngantuk, anak-anaknya tidak pada lemes, tetapi antusias dan aktif begitu ya, Bu, ya? Nggih nggih. Ya. Saya itu inginnya anak-anak antusias, Pak. Jadi saya Iya iya iya. ingin, menemukan hal baru dalam Oke. pembelajaran di kelas saya, agar siswa saya itu semangat, antusias terhadap pelajaran IPS jadi tidak seperti, monoton yang selama ini di kelas saya. Oh gitu. Jadi pengennya pembelajaran itu gimana membuat pembelajaran itu jenengan sadar, berarti Bu Ari sadar bahwa bahwa sebetulnya, eee, karena pembelajaran yang kurang variatif itu menyebabkan anak-anak menjadi ngantuk dan lain sebagainya gitu ya, Bu, ya? Mungkin mungkin begitu, Pak. Mungkin Mungkin begitu, seperti ya ya ya. Kalau saya boleh tanya ini Ibu, kalau dalam skala 1 sampai 10, ini kira-kira, eee, Ibu ini berada di level atau di angka berapa ini mengajarnya? Berapa ya, Pak? 6 mungkin ya, Pak, ya. Kalau level 8 mungkin siswa saya sudah tidak mengantuk itu ya. Oh gitu ya. Terus Ibu Iya, pengennya pengennya jadi level berapa ini Bu? Jadi angka berapa? 9 dong, Pak, kalau Wah bisa. keren. Lah ini kan berarti Ibu sudah hebat ini, Ibu sudah punya keinginan untuk maju dan saya pikir luar biasa dan saya sangat menghargai itu Bu Ari. Nah Bu Ari, saya ingin tanya nih, kalau Ibu punya pemikiran Ibu kira-kira itu pengen Ibu itu kelasnya mau dibuat seperti apa gitu, sehingga kelas itu atau cara itu bisa menjadi kekuatan Ibu, ciri khasnya Ibu dalam mengajari IPS sehingga siswa itu menjadi antusias, Bu. Nggih, saya pengennya, ini, Pak, ada perubahan pada pembelajaran saya, Mhm. sehingga murid itu lebih semangat, lebih Iya iya iya. antusias nggih. Apa ya, Pak, mungkin saya perlu merubah nih, Pak, merubah pola metode pembelajaran saya yang mungkin buat anak-anak Nggih nggih. itu sangat monoton nggih. Mungkin saya pengen menggunakan ini, Pak, metode pembelajaran seperti apa ya, problem based learning, tapi Mhm. menggunakan media yang, bisa interaktif gitu loh, bisa membangkitkan keaktifan anak. Saya ingin mencoba ini, Pak, menggunakan map mapping. Mapping Baik. sehingga Bagus anak-anak itu. diberi kesempatan nanti menggunakan Android. Kalau Android ini kan pasti menarik untuk anak-anak nih. Nggih nggih. Jadi harapan saya siswa bisa aktif dan lebih berkreasi, tidak hanya sekedar pasif menjawab Oh. pertanyaan dari saya. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan ya pembelajaran begitu, Pak. Wah hebat ini, Bu. Nah ini, Bu, Ibu kan tadi mau menggunakan mind Map mapping mapping. ya, mapping ya, mapping ini artinya Ibu ingin mengubah pembelajaran IPS yang ya selama ini kan kesannya gitu membosankan dan lain sebagainya gitu ya, Bu, ya? Iya, lebih-lebih kalau jam-jam terakhir gitu, jam Ah, 8 iya itu jam iya betul. ngantuk nih. Ya apalagi motivasi anak itu aduh untuk belajar tuh kadang rendah toh, Bu, ya. Ya jadi Ibu Iya. pengen 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 anak-anak ini menjadi lebih antusias. Nah, Ibu peluangnya apa sih, Bu, kalau bikin ini mapping ini peluangnya jenengan itu apa? Mungkin nggih, Pak, nggih. Ini termasuk harapan saya juga. Jadi Nggih nggih. dengan menggunakan, map mapping tadi, saya berharap siswa bisa terlibat aktif, asik gitu loh, Pak. Kalau kita bahasa Nggih nggih. Jawa itu nyenuk gitu loh, nyenuk. Iya, no, Mungkin individu eh, individu atau kelompoknya gitu ya. Sehingga dari kegiatan ini akan, merangsang kreativitas anak, karena anak tidak hanya pasif menjawab pertanyaan nggih. dari saya, tapi anak akan menemukan sesuatu
melalui kreativitasnya seperti membuat gambar, poster, infografis, mungkin PowerPoint, menggunakan Canva dan lain-lain, dan anak bisa, menjelaskan nanti hasil karyanya tersebut sehingga kemampuan berpikir anak juga lebih, meningkat. Jadi tidak Mhm. hanya kreatif dan asik, tapi juga diharapkan, kemampuan berpikir anak juga meningkat. Itu kan Harapannya sih seperti itu, Pak. iya, betul betul. Itu kan tadi Ibu Ari sudah sampaikan apa yang barusan disampaikan itu kan baru angan-angan Ibu, baru Nggih, pepinginan gitu ya, keinginan. Nah, sekarang saya mau iya. tanya nih Bu, ini solusi konkretnya apa nih Bu? Di kelas itu Ibu mau bagaimana? Oh, eee, rencana solusinya nggih, Pak, nggih. Oke, rencana solusinya tuh mau gimana? Kita mengarahkan aja ya, menuntun, mengarahkan atau membimbing anak untuk aktif, kreatif, menggunakan metode yang melibatkan keaktifan siswa dan Oke. menggunakan, media pembelajaran yang menarik. Salah satunya mungkin, mind mapping itu nggih, Pak, nggih. Iya, mapping itu ya menarik sehingga mereka berpikir toh nggih Bu nggih. Tidak hanya Nggih. satu pihak tetapi dua pihak juga belajar termasuk siswa. Wah, luar biasa ini yang sudah Ibu rencanakan, solusinya juga sudah oke nih. Nah, ini pertanyaannya nih tinggal nih, Ibu mau lakukan kapan, Bu? Kalau bisa mungkin minggu depan, Pak. Jadi saya Mhm. harus merencanakan dengan baik supaya minggu depan mungkin saya sudah memulai action-nya bersama anak-anak nih, Pak, nih. Supaya anak-anak ini ya itu tadi, bisa pembelajarannya lebih menarik gitu. Mantap ini, Mungkin Wah, selama ini ini iya, mungkin selama ini, pembelajaran saya monotonnya mungkin karena, masih berpusat pada guru nggih, belum student center gitu mungkin nggih. nggih, wah luar biasa ini, Ibu. Ini Ibu, saya sangat salut ini karena Ibu sudah benar-benar merencanakan minggu depan dan ini saya pikir saya tunggu ya, Bu, ya. Perkembangannya nanti saya diceritani lagi. Kira-kira kalau menggunakan mind mapping ini, kira-kira bagaimana ini? Apakah ada peningkatan atau tidak? Nah, saya yakin nih Bu, bahwa sebuah niat baik itu kan biasanya tidak berjalan dengan baik pada awalnya. Pasti ada hambatan-hambatannya. Kalau Ibu mengenali hambatan-hambatan, menganalisa hambatan yang mungkin saja harus dihadapi Ibu dalam Ibu merencanakan pembelajaran yang menarik ini apa kira-kira, Bu? Apa ya, Pak? Iya iya, saya yakin pasti ada hambatannya. Mungkin ini ya, Pak, karena saya tadi mengharapkan siswa saya untuk lebih aktif, jadi konsekuensinya mungkin kelas akan, sedikit gaduh ya, Pak, sedikit gaduh, sedikit rame gitu nggih, karena anak mungkin, lebih aktif dari biasanya nggih, sehingga beberapa anak dengan kegaduhan ini mungkin merasa terganggu. Nah, mungkin kendalanya seperti itu, Pak. Mhm mhm. Kalau memang merasa terganggu kira-kira mungkin bagaimana? Ibu akan memberikan penyadaran juga kepada, siswa-siswa yang lain begitu, supaya mereka juga ikut aktif atau bagaimana? Ini kan proses nggih, Pak, nggih. Ini proses mungkin mungkin anak-anak yang merasa terganggu ini pada awalnya mungkin, belum terbiasa nggih, tapi ini juga pinter-pinternya saya sebagai, eee penuntun mereka. Jadi saya juga harus bisa, mengendalikan, mengelola kelas supaya kelas ini aktif tetapi tidak mengarah kepada hal yang gaduh sehingga Mhm. meskipun aktif tapi kelas dalam keadaan kondusif gitu. Wah, luar biasa ini, Ibu. Artinya memang Ibu ini sudah sangat berkembang pemikirannya dan saya menghargai itu semua Bu Ari, luar biasa. Nah, Bu Ari ini tinggal komitmennya Bu Ari itu bagaimana? Sudah sampai mana nih komitmennya? Atau apa sih komitmennya Bu Ari ini untuk mencapai itu? Oke, ini ya Pak, karena saya punya harapan dengan siswa-siswa saya, berarti memang saya harus menanamkan komitmen dalam diri saya, bahwa saya harus mau mau merubah model pembelajaran saya yang selama ini mungkin cenderung monoton,
kurang melibatkan siswa sehingga siswa saya banyak yang mengantuk dengan lebih mengembangkan potensi saya untuk memodifikasi dan mengembangkan model pembelajaran menggunakan media-media interaktif yang lebih menarik untuk anak-anak begitu, Pak. Wah, hebat sekali. Komitmen Ibu sudah menunjukkan komitmen yang matang, Bu, kalau saya lihat. Dan saya pikir itu menjadi modal utama bagi Ibu untuk membuat siswa-siswa Ibu semuanya mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Dan itu luar biasa, Bu. Terima kasih. Saya juga banyak belajar ini dari Ibu ya. Nah, Ibu, Pak. nggak mungkin dong Ibu bekerja sendiri ini. Kira-kira pihak-pihak mana saja sih yang perlu dilibatkan oleh Ibu untuk dapat melaksanakan rencana Ibu ini? Oh iya dong, Pak. Ini saya untuk melaksanakan aksi rencana saya ini memang saya harus menggandeng terutama rekan sejawat nggih, mungkin dengan diskusi, bertukar pikiran, masukan tentang metode-metode pembelajaran yang menarik, model-model pembelajaran yang menarik. Intinya saya harus banyak belajar serta mau menerima masukan-masukan dari teman, Pak. Saya yakin teman-teman saya di sini itu lebih sudah mendahului saya ya, belajar dengan model-model pembelajaran yang lebih menarik, Pak, yang bisa implementasikan di kelasnya. Iya, iya. Berarti Ibu akan juga melibatkan rekan-rekan sejawat, tidak hanya memberi tahu bahwa Ibu sudah akan menggunakan metode baru, tetapi juga Ibu bisa belajar dari rekan-rekan lain yang lebih dulu melaksanakan pembelajaran-pembelajaran yang menarik, begitu ya, Bu, ya? Nggih nggih, Ah, luar ATM, Pak, biasa. kalau boleh, Pak. ATM ya, amati, tiru, modifikasi, gitu, Bu. Iya, Ya, ATM. kalau saya lihat memang, saya lihat Ibu juga dari awal sudah menunjukkan kematangan rencana dan tadi juga sudah Ibu tunjukkan ya, bahwa Ibu akan melakukan tindak lanjut toh nggih? Tindak lanjutnya, kalau tidak salah Ibu ingin segera mengaplikasikan rencana ini minggu depan, karena mungkin jadwal Ibu minggu depan ya, supaya rencana yang sudah Ibu lakukan ini dapat, lebih matang dulu gitu. Ya, Nggih nggih. Ibu luar biasa dan saya pikir cara Ibu menyadari apa yang kurang di dalam kelas, kemudian Ibu ingin membuat anak-anak ini menjadi eee, aktif, penuh inisiatif, dan menjadi lebih senang gitu ya ketika belajar IPS dengan menggunakan mapping ya, Bu, ya. Dan kemudian Betul Ibu betul. juga ingin melibatkan pihak-pihak lain terutama rekan guru supaya Ibu juga bisa berbagi, Ibu juga bisa mendapatkan ilmu baru dari teman-teman guru yang lainnya. Nah, ini Ibu sudah melaksanakan apa ya, sebuah tindakan kolaborasi dan memang benar Ibu bahwa di dalam pembelajaran kita harus bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan, guru yang lain agar pembelajaran kita juga dapat berjalan dengan baik. Wah, luar biasa dan saya lihat Ibu sudah tahu jawaban dari keresahannya Ibu kan. Nah, ini karena saya ngobrol sama Pak Seto, saya Lah, ndak ngobrol ya, mungkin saya belum bisa menemukan apa ya, solusinya ya. Kadang memang, eee, apa ya, Pak, memang kadang itu kita perlu perlu berdiskusi, ngobrol mmm, dengan, teman, dengan rekan gitu untuk ya menemukan solusi-solusi masalah pembelajaran seperti yang saya hadapi seperti ini. Saya juga tidak mengira, Pak, dengan ngobrol bersama Pak Seto kok saya tadi ada, sedikit gagasan, "Oh, harus seperti ini," gitu ya, Pak, ya. wah Harapannya ini sih saya bisa, mengimplementasikan rencananya tadi nggih, Pak, nggih. iya Bu, ya Seperti itu. iya dan mungkin suatu saat nanti saya juga butuh bantuan Ibu ini, supaya saya juga mau curhat-curhat tentang kelas saya bagaimana, boleh ya Bu ya? Oh, iya, Pak, boleh, Wah, silakan nanti dengan senang kapan-kapan kita hati. berdiskusi sama-sama, kita membangun sekolah kita supaya sekolah kita ini menjadi sekolah yang lebih baik toh Bu ya. Nggih, Murid-muridnya harapannya antusias, murid-muridnya senang belajar, datang ke sekolah, dan mereka bahagia gitu nggih. nggih. Wah luar biasa Bu, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya Bu ya. Kalau saya suntuk Siap siap. nanti kalau saya juga punya masalah saya nanti tak juga curhat ini sama
Bu Ari nih supaya saya juga bisa dapat solusi. Ya gitu ya Bu ya. Asik. Terima kasih Pak Seto, karena Ya, ngobrol dengan Pak Seto saya mendapatkan pencerahan juga solusi untuk masalah pembelajaran saya, nggih. Sekali lagi saya haturkan terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya. Insya Allah nanti di lain waktu kita bisa mengobrol lagi. siap. Oke, Pak Baik Bu. Seto. Nggih Ibu, matur nuwun. Saya tak kembali ke kelas dulu. Monggo. Rumiyin. Baik, Pak Seto dan Bu Ari, saya tadi tertarik sekali mengikuti diskusi coaching dengan tema anak yang tidak semangat dan sering mengantuk dan kurang fokus pada pembelajaran IPS gitu. Dan tadi Pak Seto sudah memberikan beberapa pertanyaan dan juga sudah sama-sama diskusi tentang solusinya. Nah, ini pertanyaan saya nih Pak Seto, dari tujuan yang ingin dicapai Pak Seto tadi di awal, kira-kira seberapa yang sudah tercapai dari coaching kali ini? Ya, yang sudah tercapai, mic saya sudah didengar ya Pak ya? Aman, Cek. Pak? Oke. Jelas Pak, Cek. jelas. Ya, yang pasti saya sudah bisa membuat Bu Ari dapat menemukan solusinya sendiri Pak Kris. Dengan saya pancing ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot saya pikir, dan dengan alur Tirta, saya juga bisa mengidentifikasi, menanyakan tujuan, ada sudah perencanaan aksi, sampai dengan tanggung jawabnya Pak. Dan alur Tirta ini membantu Koci yang saya sampaikan tadi, saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan menggunakan alur Tirta ini, membantu Koci ini untuk lebih leluasa menemukan jawabannya sendiri gitu Pak. Ya, luar biasa ya. Tadi saya juga mengikuti pembicaranya, asik karena tidak ada yang istilahnya Pak Seto itu memberikan solusi langsung ya, tetapi memang menggali potensi yang ada di Bu Ari, bagaimana bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Begitu juga sudah mengikuti alur Tirta yang ada, mulai dari tujuan sampai bagian akhir tanggung jawab itu juga sudah terlewati semua. Nah, ini merupakan hal yang baik, apalagi juga tadi menerapkan prinsip-prinsip kemitraan, artinya tidak merasa lebih unggul tetapi setara seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir Pak, untuk menutup sesi observasi pada siang hari ini, kira-kira nih untuk ke depan kompetensi apa yang Pak Seto ingin kembangkan berdasarkan pengalaman coaching pada siang hari ini? Yang pasti saya ingin lebih memahami alur Tirta Pak, artinya begini, bahwa saya ingin bagaimana alur Tirta ini membantu saya dalam meng-coach atau meng-coach Koci ya. Memang seringkali di kantor itu banyak juga yang mencoba ngobrol soal itu, dan Tirta ini memberikan insight baru ya, wawasan baru kepada saya tentang bagaimana seharusnya saya bisa mengembangkan potensi-potensi Koci saya. Dengan berjalannya waktu sih sebetulnya saya berharap saya bisa mengembangkan alur Tirta ini menjadi lebih smooth ya, lebih mulus gitu ya. Karena saya tidak ingin juga terjebak pada template-nya Tirta itu Pak. Artinya supaya ngobrolnya juga lebih asik ya Pak, lebih santai, tetapi juga tidak meninggalkan konsep utama Tirta itu sendiri. Dan saya pikir memang saya membutuhkan banyak sekali waktu, istilahnya jam coaching hour-nya saya ini memang harus diperbanyak supaya saya juga bisa mendapatkan banyak pengalaman. Dari pengalaman itu kemudian saya bisa banyak belajar untuk mengembangkan skill coaching saya Pak. Begitu Pak. Baik Pak Seto, terima kasih. Ini juga sebuah pengalaman yang menarik buat saya. Dan benar yang disampaikan, semakin sering kita melakukan coaching, pastinya kita akan semakin lebih baik lagi dan melakukan coaching kepada teman atau bahkan kepada murid-murid kita. Jadi seperti itu sesi coaching dan juga observasi pada siang hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Pak Kris. Sampai bertemu di kesempatan yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Ya, sampai jumpa Pak Kris. Terima kasih Bu Ari. Terima kasih. Duluan nggih.
Halo, selamat siang Bu Ari, selamat siang Pak Kris. Selamat Selamat siang, Pak siang, Seto. Pak Seto. Iya, ini untuk Bu Ari nggih. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama melakukan kegiatan coaching, nggih. Bu Ari sudah Ya, siap ya? Ya. insya Allah. Bu Ari sebagai coach dan Pak Christian sebagai coachee. Nah, sebelum kita memulai kegiatan ini, saya akan menyampaikan beberapa poin, khususnya kepada Bu Ari sebagai coach dalam melakukan kompetensinya sebagai coach ya. Nah, pada kesempatan ini saya sebagai observer akan mengamati dan menilai berjalannya kegiatan coaching, apakah kegiatan coaching sudah berjalan sesuai dengan alur tirta atau belum. Bagaimana Bu Ari memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, kemudian bagaimana coachee menanggapi atau merespon pertanyaan dari coach. Nah, ini yang diutamakan adalah prinsip kemitraan. Jadi sudah siap ya Bu Ari, kita akan menggunakan Ya, prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachee. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Bu, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama untuk Ibu Ari yaitu, kompetensi apa sih yang akan dikembangkan oleh Bu Ari di dalam coaching kali ini? baiklah Bapak, mohon izin menjawab. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching hari ini adalah kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Demikian. Oke, terima kasih jawabannya sudah saya catat. Kemudian pertanyaan yang kedua ini Bu Ari, kompetensi mana yang secara spesifik akan diobservasi oleh Bu Ari ini? Baiklah, kompetensi yang ingin saya observasi adalah mengenai mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, oke sudah saya catat ya Bu ya. Saya lanjutkan ke pertanyaan terakhir. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Ari dalam proses coaching kali ini? Baiklah, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi atau paling tidak menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Luar biasa nih kelihatannya Bu Ari sudah siap untuk menjadi coach pada kesempatan kali ini. Dan untuk itu silahkan Bu Ari dan Pak Christian melaksanakan kegiatan coaching pada hari ini. Saya off cam ya, nanti saya coba akan on cam sewaktu-waktu. Monggo dipersilahkan. Baiklah, Baik, selamat siang Bu Ari. selamat siang Pak Kris, apa Gimana kabarnya Bu kabar? Ari? Alhamdulillah baik. Kabarnya Pak Kris bagaimana? Wah, ini saya lagi agak sedikit bingung nih Bu Ari. Aduh, Ini kelihatan ini ada galau ini. Ada apa iya, ini? ini agak galau. Ini saya tuh kan sejak awal semester 1 kemarin diberi Ah, kepercayaan oleh Pak Kepala Sekolah menjadi kepala perpustakaan ini wah Bu. hebat Pak. Heeh. Oke, saya sebenarnya ya senang karena dapat Mm-mm. kepercayaan baru, tapi setelah kurang lebih berjalan 1 semester ini Ya. Bu, masuk semester 2 ini saya lihat kok jumlah siswa yang berkunjung ke perpustakaan itu kok sedikit sekali. Nah, ini juga berbanding lurus dengan minat baca anak-anak ini loh Bu, kok nggak banyak gitu loh. Oh Jadi saya gitu. lagi punya masalah di situ Bu Ari. Oh itu berarti eh, pertemuan kita hari ini panjenengan memang sengaja mau berdiskusi nggih Pak nggih, Iya Bu. kaitannya dengan tugas panjenengan sebagai koordinator perpus nggih Pak nggih. Oke, Selamat nggih Pak nggih atas ya amanah dan kepercayaannya. terima kasih Luar Bu biasa Ari. sekali. Oke, Tetapi Bapak mempunyai permasalahan yaitu tingkat kunjungan siswa atau tingkat minat baca siswa di perpustakaan Bapak tidak sesuai yang diharapkan. Begitu Pak Kris? oke Bu, leres Bu. Jadi saya berharap nanti ini misalnya Bu Ari ini tidak ada acara lagi, enggak sibuk. Ini saya minta ya pandangannya lah biar saya dapat pencerahan. Jadi Ah, biar lebih banyak anak yang datang ke perpus dan lebih banyak anak yang mau membaca itu Bu. oh, nggih, siap, siap. Nggih. Jadi tujuannya pertemuan kita hari ini apa Pak? Itu tadi Bu, jadi menemukan solusi bagaimana agar kunjungan anak-anak di perpustakaan ini lebih banyak dan juga minat baca anak-anak
semakin meningkat gitu, Bu. Oh iya, baiklah. Ini sambil saya catat nih Pak, nggih. Nggih, Bu. Baiklah, Pak Kris, Nggih, Bu. kalau boleh saya tahu ini ya. Ini kira-kira sudah berlangsung berapa lama, nggih? Ini saya menjadi kepala perpus kan kurang lebih 1 semester yang lalu ya, Bu, ya, awal tahun pelajaran. Jadi ini ya sudah berjalan sekitar 7 bulanan lah, Bu. Dan saya lihat Oh iya. amati dari data pengunjung perpus sama peminjam buku itu kok sedikit sekali itu. Oh begitu. Ya, sebetulnya harapan Pak Kris apa? Yang Bapak harapkan tuh yang seperti apa? Harapan saya ya banyak siswa yang datang ke perpustakaan dan juga banyak yang meminjam buku gitu untuk dibaca, Bu. Oh Gitu, Bu. begitu, harapannya seperti itu. Kalau Pak Kris punya harapan seperti itu, saya yakin Pak Kris pasti punya potensi atau kekuatan untuk mencapai harapan-harapan seperti itu. Misalnya bagaimana Pak Kris? Sebenarnya kalau perpustakaannya sekarang sudah lumayan nyaman, Bu, kan sudah Iya. ada tempat bacanya, sudah dilengkapi AC, itu jadi menurut saya suasana perpustakaannya sudah menarik gitu, Bu. Cuman ya kok nggak banyak yang datang ke sana itu loh, Bu. Oh ya, terus kira-kira suasananya juga kondusif untuk siswa membaca gitu enggak? Perpusnya Pak Kris. Sebenarnya kalau dibilang kondusif ya cukup lumayan, Bu. Cuman memang lokasinya memang agak di atas, jadi memang Oh posisinya gitu. ya di lantai 1, Bu. Jadi anak-anak harus naik tangga dulu untuk bisa ke perpustakaan. Mungkin itu salah satunya nih, salah Nggih. satunya kenapa anak mungkin jarang atau malas berkunjung ke perpus nih Pak J. Oh, Salah ya mungkin satunya bisa nih. itu juga ya, Bu, ya. Iya, tapi saya Lokasinya. yakin di antara kendala itu pasti ada peluangnya. Nah, apakah ada peluangnya Pak Kris? Sebenarnya kalau saat ini ya, Bu, di masa ini kan anak-anak itu sukanya main gadget ya, Bu. Kebetulan di Ya, sekolah ya. saya itu diizinkan anak-anak pakai gadget. Nah, Mhm. sebenarnya itu saya sempat kepikiran bagaimana kalau perpustakaan sekolah itu ya punya akun media sosial Oh gitu. gitu. Artinya mempromosikan buku-buku yang ada, juga fasilitas yang ada di perpus biar anak-anak itu tahu ternyata bukunya banyak gitu. Cuman ya sampai sekarang belum terlaksana itu, Bu. Itu ya sudah sempat saya pikirkan sebenarnya. Oh berarti selama ini perpusnya belum ada akun media sosialnya ya Pak ya? Atau memang belum ada yang mengelola atau adminnya gitu? Nah, itu Bu. Kesulitan saya di situ. Jadi sebenarnya saya udah punya inisiatif mau membuat gitu, tapi karena kesibukan jadi saya juga belum bisa merealisasikannya. Jadi baru sebatas angan-angan saja, Oh Bu. gitu. Berarti peluangnya sudah ada ya ingin membuat Oke. akun media sosial dan ini nanti dimaksimalkan gitu nggih Pak nggih? Ya, mungkin wah saya jadi inget ya ini dulu ide saya di awal tapi saya lupa. Ini mungkin nanti saya bisa kerjasama dengan penjaga perpus ya, Bu, ya? Kan nggak harus saya yang mengerjakan ya, Bu, ya? Oh iya, kan kita bisa mengoptimalkan kompetensi atau kemampuan staf perpus tentunya kayak sekolahnya Pak Kris kan stafnya tidak hanya satu dan itu bisa kita kembangkan potensinya untuk mengelola akun media sosial ini apalagi orang-orang zaman sekarang kan pastinya melek Ya, teknologi sekali. kebetulan petugas perpusnya juga masih muda, Bu. Pastinya ya bisa. Nah, apalagi anak muda, pasti IT-nya bagus. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ini malah jadi pencerahan nih. Saya ingat sendiri rencana saya awal dulu tapi belum saya laksanakan. Oh iya. Kira-kira Pak, dari idenya Pak Kris tadi, kira-kira ada kendalanya enggak? Ya, mungkin kendalanya yaitu kan saya harus berbicara dulu dengan petugas perpustakaan ya. Mungkin ini satu hal yang baru buat beliaunya juga, walaupun beliaunya masih muda, tapi paling enggak saya juga harus memikirkan contohnya yang sudah berjalan itu yang mana itu ya. Mungkin karena selama ini belum ada contoh yang kami pelajari ini, Bu. Ini mungkin kami kekurangan contoh ini, Bu, ya. Butuh contoh mungkin, Bu, ya. Karena saya sendiri juga kurang pengalaman dalam hal itu, Bu. Kira-kira selain
memaksimalkan potensi dari staf perpus, terus meningkatkan pengelolaan media sosial gitu. Pak Kris ada ide lagi nggak atau gagasan lain gitu? Mungkin anu ya Bu ya. Kadang itu beberapa anak yang sudah suka ke perpus itu bilang kalau wah bukunya kok kebanyakan pengetahuan gitu. Mungkin perlu nambah koleksi buku mungkin ya Bu ya, buku cerita itu ya Bu ya. Oh Kalau di iya tempat Pak. kami memang kebetulan masih banyak buku pengetahuannya daripada buku non fiksinya. Itu Nggih, mungkin. nggih, kecenderungannya anak remaja zaman sekarang kan buku-buku yang di luar seperti buku teks yang masih pelajaran gitu nggih. Ya itu mungkin bisa ditambah koleksinya, Pak. Iya. Kalau masalah pembiayaan saya yakin sekolahnya Pak Kris mungkin bukan masalah lagi ya kalau masalah pembiayaan. Iya, Bu. Wah ini Mungkin juga bisa diatasi. malah kepikiran di sini saya ya ini bisa ya ini menambah koleksi buku. Nah mungkin juga ini bisa saya kaitkan dengan yang media sosial Bu ya. Mungkin saya bisa bikin polling ini anak-anak mau minta buku apa. Ini kalau kita bisa memfasilitasi nanti mungkin bisa semakin menarik ini Bu ya. Anak-anak mau jadi perpus ya Bu. Iya, bisa Pak. Nggih. Pasti akan menarik anak-anak nggih, lebih meningkatkan minat anak-anak. Nggih, Pak Kris. Kira-kira untuk ide-idenya Pak Kris tadi kira-kira ukuran keberhasilannya apa nggih? Kalau saya sih ya sederhana saja Bu. Mungkin melihat dari daftar kehadiran dan juga peminjaman buku ini kalau jumlahnya semakin banyak kan berarti kan ya ada efeknya yang sudah baik yang berlangsung gitu ya Bu ya. Kalau berarti tingkat kunjungannya meningkat gitu nggih. Tingkat kunjungan dan tingkat meminjam bukunya ya Bu ya. Ya, betul. Itu yang bisa dilihat langsung nggih, bisa diamati langsung. Idenya Pak Kris ini luar biasa sekali ini. Biasanya kok ya berpikiran ini ya Bu ya. Setelah ngobrol sama Bu Hari ini kok jadi kepikiran. Padahal mungkin dulu saya pernah mikir seperti ini cuman karena nggak dilakukan jadi lupa Bu. Berarti harus segera ambil tindakan ini nanti harus segera merancang action nggih Pak. Sudah luar biasa sekali idenya Pak Kris, gagasannya Pak Kris ya ini ya. Nah, kira-kira kapan sih ide ini atau gagasan ini akan direncanakan itu kira-kira kapan? Mungkin setelah diskusi ini saya bisa langsung ngobrol nih Bu dengan petugas perpus. Kebetulan ini juga belum jam pulang sekolah ini masih ada di sekolah. Nanti tak ngobrol-ngobrol dulu ini tentang idenya. Nanti kalau sudah ini kan juga termasuk pembiayaan ya Bu ya. Jadi saya harus ngobrol ke Pak Kepala Sekolah juga. Apakah ide saya ini juga bisa difasilitasi di semester ini juga atau harus menunggu ke tahun ajaran depan gitu Bu. Mungkin itu yang pertama mau saya lakukan gitu. Bagus Pak Kris, saya dukung nggih. Oke Pak Kris, selanjutnya untuk melaksanakan rencana atau ide gagasan dari Pak Kris tadi tentunya kan harus didukung dengan keinginan atau komitmen ya. Komitmen yang kuat dari Pak Kris, mungkin juga ada pihak lain yang dilibatkan. Nah, yang ingin saya tanyakan ini, kira-kira komitmen Pak Kris terhadap rencana aksi ini bagaimana? Iya, kalau saya pribadi sih sebenarnya ini saya juga berpikir memang kalau kita lihat survei itu banyak yang ngomong Indonesia itu tingkat kesadarannya membaca buku kan kurang juga. Ya, rendah, tingkat literasinya rendah. Sementara itu kita mau mengajak anak-anak baca buku, berarti mungkin saya mulai dari diri saya sendiri Bu. Saya ngajak teman-teman guru juga untuk pinjam buku dulu. Jadi kalau kitanya sudah kuat, jadi kita menyemangati anak-anaknya juga semakin kuat. Tetapi saya berkomitmen sih untuk hal ini, apalagi saya punya tanggung jawab sebagai kepala perpus gitu Bu. Jadi saya akan menjalankan rencana-rencana yang tadi kita sudah diskusikan dan menurut saya juga rencana yang bagus itu. Gitu. Berarti komitmen Pak Kris akan dilaksanakan dalam waktu yang secepatnya, kemudian juga menjadi teladan, membaca untuk lingkungannya. Kenapa tidak menjadi duta baca sekalian, Pak Kris?
Wah, nanti saya nyaingi anu Bu, saya nanti. Nggih, nggih. Bagus sekali. Oke Pak Kris, kira-kira ini untuk mendukungnya ini kira-kira ada enggak pihak lain yang mau Pak Kris gandeng atau mau Pak Kris libatkan itu siapa kira-kira? Mungkin anu Bu, yang pertama mungkin guru bahasa ini Bu, karena saya lihat ini selama ini Mhm. yang suka ke perpus itu biasanya karena ngerjain tugas bahasa Bu. Ya, Jadi mungkin identiknya seperti ya itu. mungkin saya akan kembangkan lagi, mungkin saya minta memberikan penugasan itu yang berkaitan dengan membaca buku dan juga mungkin bisa membuat review buku Bu. Nah, nanti bisa dikolaborasikan kalau nanti sudah punya media sosial itu bisa dimasukkan jadi konten dan itu kan juga bentuk promosi juga. Nggih, nggih. Selain itu juga mungkin kemarin tuh saya sempat diajak ikut kegiatan LDKS itu OSIS itu Mhm. sepertinya punya si literasi. Nah, itu mungkin bisa saya ajak juga ini Oh Bu ya. iya Pak, Saya juga heeh. kok baru ingat ini Dilibatkan. ya Nggih, kemarin nggih, ikut nggih. LDKS itu seperti itu. Iya, oh ternyata idenya Pak Kris banyak loh. Tinggal tinggal kita menyusun waktu yang tepat, terus berkomunikasi dengan pihak-pihak lain yang mau diajak berkolaborasi, terus rencananya bisa dijalankan sesegera mungkin. Luar biasa Pak Oke, Kris. terima kasih Bu. Baik. Nggih. Pak Kris, apakah ada tindakan-tindakan yang bisa Pak Kris antisipasi apabila ada gangguan atau kendala dalam Pak Kris melakukan aksinya atau rencananya nanti? Kira-kira ada enggak? Mungkin ya ini karena masih awal kalau saya langsung berikan sepenuhnya ke petugas Mhm. perpustakaan ya untuk mengelola sosial media ini mungkin saya juga harus mendampingi. Tapi di samping itu mungkin saya perlu studi banding nih Bu. Nah, sepertinya di tempat Ibu Hari itu ya perpustakaannya lumayan ya Bu ya. Saya juga Wah, dengar itu Kak juga cukup terkenal di Salatiga perpustakaannya SMP Negeri 2 itu ya. biasa aja Pak Kris. Tapi Oke. Pak Kris kalau mau berkunjung ke perpustakaan kami sangat terbuka dengan senang hati. Monggo diatur waktunya, kami persilahkan dengan tangan terbuka Pak Kris. Iya, kalau saya pikir sih Silakan. kalau lihat yang sudah berjalan dengan baik itu kan lebih gampang gitu Bu. Istilahnya kita nyontoh aja gitu biar Nggih, adanya nggih. lebih enak gitu Bu. Nah ini sebagai antisipasi kalau program kita nggak berjalan ya kita lihat dulu yang lain bagaimana biar bisa berjalan. Mungkin seperti itu Bu. Nggih, nggih, nggih. Bagus sekali. Pak Kris, Ibu. ini mungkin pertanyaan yang terakhir nih dari diskusi kita ini. Kira-kira Pak Kris punya tindak lanjut tidak untuk aksi ini? Ya, tindak lanjutnya ya itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan mungkin itu ya masalahnya itu bisa juga karena tadi lokasi itu tadi di awal bicara kita ya mungkin nanti saya juga diskusi dengan Pak Kepala Sekolah apakah Mhm. memungkinkan lokasi perpus ini dipindah di tempat yang lebih Dan lebih strategis. menarik untuk Kedua, anak gitu ya. yang kedua mungkin juga menambah fasilitas buku baru yang non fiksi tadi. Yang ketiga tadi pemanfaatan sosial media ya Bu ya. Dan yang Nggih, nggih. terakhir tadi diskusi kita ngobrol tentang masalah belajar dari perpustakaan lain ya. Mungkin Nggih, itu nggih. berapa yang akan saya lakukan. Tindak lanjutnya ya menghubungi petugas perpus, kepala sekolah, rekan guru, dan nanti juga mungkin pelibatan anak OSIS. Mungkin itu ya Bu ya. Mantap sekali Pak Kris. Hmm. Saya juga berharap mudah-mudahan rencana aksi dari Pak Kris yang ide dan gagasannya luar biasa tadi bisa segera dilaksanakan dan diimplementasikan dan Pak Kris bisa mendapatkan hasil sesuai yang sudah Amin diharapkan. Bu, amin. Oke. Bagaimana Pak Kris? Wah, Apakah sudah ada sedikit pencerahan? ya saya sedikit lega ini Bu, saya malah sudah dapat ide-ide baru yang nanti rencananya akan saya terapkan untuk perpustakaan sekolah saya ini. Terima kasih loh Bu Hari sudah menyempatkan waktunya, sudah membukakan jalan ini ya. Mungkin walaupun tadi sebenarnya jawabannya banyak yang dari saya, Bu, tapi Tapi tidak luar biasa mencerahkan itunya saya. Pak Ya, Kris. ya, ya. Oke, Nggih. begitu Bu Hari mungkin ini bisa lanjut karena pasti Bu Hari ada aktivitas lain. Sekali lagi matur nuwun untuk motivasinya dan juga untuk saran-sarannya. Matur nuwun Bu.
Nggih, sami-sami. Monggo Pak Kris. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam. Ya, luar biasa Bu Ari tadi sudah melakukan proses coaching terhadap Pak Christian mengenai perpustakaan nggih. Ya, Bu Ari, ini ada beberapa pertanyaan nih. Saya masih meninggalkan beberapa pertanyaan. Setidaknya ada 2 Siap. pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ari agar dijawab. Begitu nggih. Bu Ari, sebenarnya sih apa saja yang sudah Bu Ari lakukan pada saat Bu Ari melakukan kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang diharapkan? Baiklah, Pak Seto, mohon izin untuk menjawab. Dalam kegiatan coaching ini tadi, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, perencanaan aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa membantu Pak Kris dalam hal ini sebagai coach untuk menyampaikan permasalahannya dengan leluasa dan menemukan solusinya. Iya, oke, Bu Ari. Yang pasti coachingnya luar biasa ya Bu Ari, dan menurut pengamatan saya, kegiatan coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik, dan alurnya sih sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Bu Ari juga sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Kris bisa menemukan solusi untuk permasalahannya. Nah, dan juga coaching sudah dilakukan dengan prinsip kemitraan. Dan bagi saya itu sudah sangat baik sehingga Pak Kris sebagai coach tertolong dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Ari. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bu Ari. Kompetensi apa yang akan Bu Ari kembangkan berdasarkan kegiatan coaching yang sudah dilakukan? Baiklah, kompetensi yang ingin saya lakukan adalah dengan lebih memahami lagi alur tirta sehingga saya bisa lebih baik lagi dalam melakukan kegiatan coaching mungkin di lain kesempatan. Demikian Bapak yang bisa saya sampaikan. Iya, oke, luar biasa Bu Ari, dan saya pikir sesi kita sudah cukup. Saya sudah banyak belajar dari Bu Ari dan apa yang sudah dilakukan Bu Ari sungguh luar biasa, dan saya berharap Bu Ari dapat lebih meningkatkan kembali skill coaching yang Bu Ari miliki sehingga bisa membantu rekan-rekan guru yang lain dan juga mungkin nanti para siswanya. Baik Bu Ari, terima kasih. Silahkan melanjutkan aktivitas kembali. Selamat bekerja ya. Kita Terima ketemu lain waktu ya kasih Bu Pak Ari. Seto. Yeay. Siap. Assalamualaikum, selamat siang Pak Christian, Pak Reto, Halo. Pak Seto. Halo Bu Ari, selamat siang. Gimana kabarnya? Baik-baik Bu. Kali ini kita akan melaksanakan coaching, ya. Iya Bu. Di mana Pak Kris sebagai coach-nya dan Pak Seto sebagai coach-nya. Betul, nggih? Alhamdulillah. Baiklah. Sebelum kita memulai kegiatan coaching kali ini, ada beberapa poin yang akan saya tanyakan yang kaitannya dengan kompetensi coach kali ini. Oke. Tentunya berkaitan dengan kompetensinya, nggih. Kemudian saya akan menilai dan juga mengamati kegiatan coaching ini apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Pak Kris memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, juga kemudian bagaimana coach bisa menanggapi serta merespon pertanyaan dari Pak Kris. Terus yang diutamakan dalam kegiatan coaching ini adalah nantinya adalah prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Siap Pak Kris? Siap Bu Ari. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Pak Kris kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baik, pada coaching pada siang hari ini yang akan saya kembangkan adalah yang pertama pastinya kehadiran penuh,
mendengarkan Nggih. aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan apa yang dialami oleh Pak Seto, seperti itu. Nggih, baiklah. Kemudian beralih ke pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik akan diobservasi oleh Pak Kris pada kegiatan coaching hari ini? Iya, coaching dengan Pak Seto ini nanti yang secara spesifik ingin saya observasi adalah tentang mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Seto. Nggih. Kemudian pertanyaan yang terakhir Pak Kris, Nggih. indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Kris dalam proses coaching kita kali ini? Ya, saya berharap dari permasalahannya yang nanti akan diutarakan Pak Seto bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan tersebut. Jadi saya hanya mengarahkan, bukan memberi solusi, tetapi hanya memberikan arahan saja. Saya yakin Luar nanti Pak Seto biasa. bisa menemukan solusi dari permasalahan. Gitu. Ibu. Nggih. Nggih, baiklah Pak Kris, Pak Seto, demikian kegiatan praobservasi saya pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan coachingnya berjalan lancar, nggih. Amin. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak Christian dan Pak Raseto Sumirat. Baik, terima kasih Bu Ari. Saya izin off cam, nggih. Nggih, monggo. Pak Kris, Pak Nggih, Kris punya Pak waktu Seto. enggak ini? Wah, kita kok lagi galau nih, kenapa Pak Seto ini? Ya, Pak Kris. Pak Kris, kita ke anu yuk, beli bakso di kafe yuk. Oh, boleh. Ini kita kok masalahnya kok serius banget ini. Kenapa ini? Wah iya ya Pak, sampai bikin saya lapar ya Pak. Ini saya itu penasaran ya Pak. Kenapa, Bu? Itu baksonya, ayo Pak, baksonya pakai mie enggak Pak? Saya kosongan aja, Pak. Oke, Bakso stok. 02 ya. Ya. Iya, siap. Iya ya Pak. Oh, saya itu kan punya murid Pak. Nggih, Laki-laki. nggih. Walah, Juan Pinter, itu. Pak. Gimana? Pinter. Pinter Pak. Pinter neng sayange Pak. Apa ini? Usilnya minta ampun. Dia tuh tidak pernah mau duduk di kursinya Pak. Usilnya minta ampun. Neng pinter Pak. Saya mau ngukum ya kok yo pinter. Ora nyeneni kok yo kebangetan. Wah, saya tuh sampai harus bagaimana ini anak itu. Wah, saya pusing Pak. Mumet tenang saya itu. Ya, saya ini Pak Seto ini muridnya laki-laki atau perempuan ini, Pak? Cowok Pak. Wis toh. Wah, kecil itu langsing dia tuh pinter badminton, atlet Pak Sajani. Tapi itunya juga bagus. Apa namanya? Sisi pengetahuannya itu loh Pak. Kognitifnya juga bagus dia Pak. Neng usil itu temennya dikerjai kayak dibully kayak malah ribet Pak. Oh, jadi Pak Seto ini mau ngajak ngobrol saya, ingin cari solusi gitu ya, Pak ya. Kira-kira bagaimana menangani yang seperti ini ya, pinter nih Nggih. ngusil, Pak. Nggih Pak, pinter neng usil minta ampun. Wah, saya sampai pusing harus gimana. Wah, baik Pak, semoga dari diskusi kita nanti kita sama-sama bisa menarik kesimpulan solusi apa yang diambil untuk anak kita yang spesial nih ya Pak ya, kalau boleh kita ngomong Iya, spesial Pak. Jadi disampaikan usil neng pinter atau pinter neng usil itu ya. Nggih. Saya sampai bingung Pak, pinter neng usil minta ampun. Iya. Nah, kira-kira selama ini Pak Seto yang sudah dilakukan apa ini untuk mengidentifikasi latar belakang dari anak tersebut, kenapa kok suka usil? Saya itu tuh sebetulnya yang nggak terlalu banyak pakai identifikasi klinis-klinisan. Yang saya yakin sebetulnya anak itu ya normal. Artinya normal itu ya seperti anak yang lainnya ya, bukan artinya dia punya anak berkebutuhan khusus itu tidak Pak. Tapi memang anak itu pertama itu nggak mau duduk Pak. Melaku aja terus gitu. Saya tuh mikir-mikir, ki apa bocah iki mosok sinau kok ya mlaku gitu kan ya nggak mungkin toh Pak. Terus saya tuh ya kan harusnya duduk biar nggak ganggu temennya. Enggak Pak, jalan sana jalan sini ini ya tugasnya bar Pak. Saya mau mengidentifikasi gimana wong ya orang tuanya saja sampai tobat loh Pak saya ini Pak. Saya Orang tuh tuanya saja sampai angkat tangan ya. iya. Nah, kira-kira nih Pak Seto kan sebaiknya kalau kira-kira Pak Seto diminta untuk mengidentifikasi terlebih dahulu itu yang paling bisa dilakukan awal itu apa kira-kira Pak Seto ya?
Aku tuh pengamatan, Pak. Ini kalau pengamatan saya ya, Pak, ya. Oke, Itu tuh dia itu tuh terutama kalau matematika, dia itu seneng klesotan itu loh, Pak. Jadi tidur oh, di lantai itu loh, Pak. oke. Jadi kalau dia tuh klesotan, ya itu asik gitu, Pak, kalau dia klesotan. Tapi kan yo mosok klesotan di lantai itu lah yo kotor, seringkali saya ingatin. Ini Oke, jadi kalau di lantai itu ya anaknya kompetitif, anaknya juga tenang, nggak ganggu teman-teman yang lain gitu. oke, oke. Berarti kalau misalnya nih Pak Seto saya minta menilai anak ini dari 1 sampai 10 secara kognitif dan juga secara perilaku ya. Pak Seto kasih nilai berapa ini untuk anak ini? Kalau kognitif yo 9 ya, Pak, yo. Oke, 9 9. ya. Kalau perilaku yo 4 ya, Pak. Walah lah lah lah, Pak. Nah, kalau harapannya kalau kognitifnya mungkin sudah cukup ya Pak 9 ya, karena 9 itu sudah baik ya. Iya. Secara sikapnya Pak Seto harapannya nilainya jadi berapa ini kalau Ya sama 9, Pak. Artinya saya tuh pengen ya kognitifnya bagus, eh, tingkah lakunya juga bagus, sama-sama 9 ya. Jadi enggak 4 seimbang gitu ya lagi Pak tapi ya. 9 biar seimbang. Nah, kalau tadi Pak Seto sudah menyampaikan selama ini sudah mengamati ya. Jadi sebenarnya sudah bisa melihat. Jadi kira-kira kekuatannya anak ini itu apa itu ya Pak menurut Pak Seto? Tadi kalau sedikit tadi disampaikan matematikanya bagus ya Pak ya. Iya, matematikanya bagus. Kognitifnya Kalau juga bagus. klesotan, Oh, kalau klesotan. Nah, ini malah mungkin bisa jadi kekuatan Pak. Dari anak ini yang spesial berarti kira-kira kenapa itu kok klesotan kok malah bagus itu. Itu bisa iya, dianalisis iya, Pak. mungkin Pak Seto. Saya itu yang gumun, Pak. Ketika dia tuh klesotan, itu yo apa gitu? Apa ya memang anu ya, Pak yo? Memang harus duduknya harus klesotan ya, iya. Apa mungkin saya harus harus anu ya, setting kelas itu ada kelas ada yang duduk, ada yang saya beri tikar atau karpet gitu mungkin ya. Berarti selama ini masih seragam ya Pak jenengan nggih kalau mengajar Iya, gitu ya? masih masih duduk di kursi. Tapi iya ya, saya mikir mungkin gitu ya, Pak, ya. Itu saya ubah kelas saya itu ada yang duduk, oh iya itu saya bisa ambil karpet itu, Pak, Oke, oke, oke. di kantor itu. Wah, iya ya. Wah, bagus itu, Pak. Berarti ini sudah bisa jadi salah satu solusi yang bisa Pak Seto lakukan. Berarti kalau kesimpulan Pak Seto Iya. selama ini kalau anak ini mengerjakan klesotan, dia nggak ganggu temannya ya Pak ya? Enggak wong kalau klesotan tuh ya meneng gelenuk gitu kok dia seneng gitu. Asik sendiri gitu loh, Pak. Baik, berarti ini kan bisa jadi salah satu solusi ya Pak ya. Iya Tapi ya. seperti tadi saya sampaikan mungkin Pak Seto perlu menggali lebih lagi ya. Kira-kira gimana Pak menggali eh, apa alasan utamanya gitu anak ini kok suka usilin temannya ya selain tadi Pak Seto kan sudah dapat solusi itu oh mungkin kalau klesotan dia lebih konsentrasi mungkin ada hal lain Pak Seto yang menarik yang mungkin bisa Pak Seto eksplorasi lebih lagi. Saya pikir dia itu anu, Pak, bosenan ya, karena dia bisa. Teman-temannya yang lain nggak bisa, ya toh. Terus dia itu bosen mungkin ya. Atau mungkin memang harus saya beri pengayaan sendiri ya dia ya. Oke, oke. Nah ini juga jadi solusi yang baik nih Pak Seto artinya karena mungkin secara kognitif dia lebih pintar ya dari Iya, temannya ya betul, mungkin betul, yang betul. sama dia jadi bosan itu kesimpulannya Pak Seto ini Iya, mungkin iya. bisa jadi hal yang bisa ditindaklanjuti nih Pak. Nah kalau dari mata pelajaran yang lain gimana Pak? Pak selama ini Pak pengalamannya Pak Seto cerita Kalau dari guru yang lain gitu. kalau pelajaran yang lain itu toh, itu dia Oke. itu ya masalahnya sama. Tapi kan Hmm, tidak semua guru itu menghargai anak yang klesotan oke. ya. Betul, betul, betul. Saya memang harus berkomunikasi nih dengan guru-guru yang lain juga ini. Ah, betul, Khusus betul untuk Pak. anak ini memang harus Oke. diberi anu ya, pengecualian gitu ya. Oke. Masanya gini Pak, wong itu kalau dia tuh klesotan, teman-temannya yang itu klesotan ya banyak ya Pak. Tapi ya tenang semua Pak, itu anak-anak yang klesotan Oh, tuh ya rata-rata juga hampir-hampir sama seperti dia. Ah iya ya berarti Pak ya, berarti tidak menimbulkan kecemburuan dari teman-teman yang lain ya Pak? Nggih? enggak itu Pak, ya yang belajar duduk ya mau duduk dia nggak mau klesotan juga ada. Pernah tak tanya, "Kamu mau klesotan enggak, Re?" Gitu. Re itu, "Oh enggak mau Pak, aku di atas saja, aku suka sambil duduk," gitu. Oke. Ya berarti memang aku Berarti harus anu ya Pak ya, belajarnya menyediakan ya. itu ya. Berarti memang kalau dari percakapan saya dengan Pak Seto ini berarti kan
sudut pandang guru juga harus diubah ya Pak. Kalau selama ini kan memang kita pandang belajar ya harus dikursi gitu ya. Tapi tadi Pak Seto Iya, menyatakan ternyata nggak semuanya seperti itu gitu. iya ya Pak. Saya juga baru tahu ini. Unik Berarti ini anak saya kira-kira ini. rencana aksinya Pak Seto tadi apa ya Pak ya tadi? Yang pasti aku mau pinjam tikar itu di kantor toh. Nanti Nah, saya setting kelas itu supaya juga ada yang bisa belajar di lantai gitu. Kalau di lantai kan kotor, saya pinjemin itu. Terus mungkin saya harus memberi pengayaan juga ya. Mungkin karena dia kalau matematika itu memang pinter ya Pak. pinter, jadi mungkin bosen ya dia. Jadi saya harus berikan, Ulang-ulang gitu. iya, dia butuh butuh soal lagi yang mungkin lebih membuat dia tertantang. Oke. Selanjutnya saya harus berkomunikasi ini dengan guru-guru yang lain supaya mereka juga bisa memahami kenapa kelas saya itu saya beri tikar, Pak. Oke. Ya, biar tidak menimbulkan kecemburuan ya Pak ya. Iya, iya, Pak. Nah kira-kira Pak Seto mau langsung action kapan ini untuk masalah ini? Oh, langsung aja besok, Pak. Besok langsung tak action. Oh, pas ada matematika besok itu. Berarti kebetulan jenengan wali kelasnya nggih Pak? Nggih, besok coba Hmm. saya action, terus besok juga coba saya berbicara sama guru-guru yang lain kan ya, sekalian saja. Dan saya mungkin minta izin juga ke kepala sekolah kalau, oh iya, aku ingat ini. Itu loh Gimana? pembelajaran apa berdiferensiasi itu ya, Pak Oh ya. iya betul betul betul. Ya Oke, oke. coba memang aku mungkin harus komunikasi juga dengan kepala sekolah Iya supaya legal gitu ya, Pak ya. iya benar Pak. Iya, ya, tapi coba saya harus buat ini dulu, Pak. Saya besok harus membuat ya pilot project-nya istilahnya gitu ya. Saya coba dulu, setelah itu saya komunikasi dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain, Pak. Berarti ini banyak yang dilibatkan ini ya Pak Seto ya. Tadi siapa saja Nggih. tadi? Ada kepala sekolah, Anaknya, kepala sekolah, guru, ya. Pak Bon, Pak. Ya supaya dia juga menyediakan itu nggih. iya, Betul. iya. Oke, nah pastinya nanti ke depannya pasti tetap ada masalah yang akan terjadi ya Pak. Kira-kira apa ini Pak ya hambatannya dari penanganan yang akan diberikan Pak Seto ini kira-kira apa ini tantangannya? Kalau tantangan saya itu ya paling ini, Pak. Mungkin tidak banyak teman-teman guru yang bisa memahami itu ya. Ini mungkin saya perlu agak pelan-pelan memberi masukan. Saya mungkin ya harus memberi masukan, menyadarkan mereka ya. Saya harus belajar pembelajaran berdiferensiasi sehingga saya punya teori yang menguatkan pendapat saya ini, Pak. Terus selanjutnya saya harus tak pikir hambatannya mungkin ke orang tua ya, Pak ya. Ya karena kan orang tua itu kan taunya belajar tuh ya duduk di meja, Oke, dengerin pelajaran, ngerjain tugas gitu ya. oke. Ya, tapi nanti kalau saya bisa ngerangkul kepala sekolah nanti kan ya, saya bisa dibantu untuk menerangkan kepada mereka, Pak. Berarti solusinya jenengan juga sudah dapat ya Pak ya. Itu tadi yang Oh pertama iya, Pak. menerangkan kepada rekan guru dengan pelan-pelan gitu ya tadi. Iya, kelihatannya Terus harus gitu, Pak. orang tua juga gitu gitu Iya, Pak. lewat kepala sekolah gitu ya. Iya, kelihatannya harus begitu. Oke, berarti Pak Seto sudah bisa mengidentifikasi tantangan ke depannya bagaimana, termasuk solusinya. Ini berarti sudah ketemu ya Iya Pak ya, Seto. Pak ora kroso ya, Pak, nggak kerasa ya, Pak. Malah saya sebetulnya yang tahu sendiri ya. Ah, Nah, iya. terus kalau saya tanya kok seberapa besar komitmennya Pak Seto untuk menghadapi anak yang pintar tetapi usil ini gimana nih Pak? Komitmen Pak Seto ini pasti tinggi nih ya. Kelihatannya memang harus tinggi, Pak. Artinya begini, saya itu pengen semua murid saya itu dihargai karena keberbedaannya, Pak. Saya pikir termasuk gaya belajar ya memang harus saya hargai. Artinya selama kelas saya setting dengan tidak melanggar etika dan aturan sosial masyarakat ya saya pikir oke-oke aja wong toh juga tak pikir juga banyak anak-anak itu yang suka belajar glosor Pak ya mungkin. Berarti ini artinya komitmennya tidak cukup hanya Pak Seto juga saja, tetapi juga Oh iya. melibatkan yang lain ya Pak ya. Betul. Ya guru-guru juga sih yang lain juga perlu berkomitmen bersama. Ya,
Jadi tadi Pak Seto sudah bisa mencari dan menemukan sendiri solusi dari permasalahan ini, Pak. Pasti kita juga mungkin tidak hanya di kelasnya Pak Seto ya, mungkin akan ketemu juga di kelas-kelas yang lain, siswa pintar, Iya, tetapi iya, secara attitude kok ada yang berbeda. Ini iya, harus kita sama-sama cari solusinya ya, Pak ya. iya, iya. Dan saya pikir, iya ya Pak, solusinya itu tadi Pak yang sudah saya sampaikan. Wah, itu saya mau lakukan besok itu Pak, wis tenan Oke, itu. oke. Wah, saya tetap ikut bahagia Pak kalau Pak Seto bisa menemukan tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan Pak Seto. Kira-kira bagaimana cara Pak Seto untuk mengatasi siswa yang pintar tetapi suka usil tadi? Kalau boleh Mm-mm. diingatkan lagi apa saja tadi Pak? Itu saya mau menciptakan kelas lesehan Pak, itu yang pertama. Oke, Yang boleh. kedua mungkin nanti ada pengayaan. Tapi Oke, sebelum itu saya akan berbicara dengan guru, oke. menyadarkan, memberikan masukan, penyadaran begitu. Kemudian saya juga berkomunikasi dengan kepala sekolah Pak, supaya saya juga mendapat dukungan. Kalau saya sendiri ya mesti ya nggak dapat dukungan gitu loh Pak. Oke, wah saya mengapresiasi ini 2 jempol untuk Pak Seto karena sebenarnya segala permasalahan itu ada solusinya dan sebenarnya dari dalam diri kita masing-masing itu juga bisa mendapatkan solusinya. Tetapi ya saya bersyukur saya bisa menjadi perantara, artinya membukakan jalan sedikit. Tapi Pak Seto sudah luar biasa, bisa menganalisa apa yang menjadi kebutuhan bahkan solusi. Saya doakan sukses Pak untuk masalah ini bisa teratasi, anaknya juga bisa tertangani dengan baik, artinya tidak dicap jelek oleh guru-guru yang lain Iya juga, betul, iya. karena Saya terima anaknya kasih loh Pak Kris ini, kalau nggak ada Pak Kris ini pikiran saya nggak terbuka ini. sama-sama Pak. Ini mari kita lanjutkan makan baksonya ini udah dingin ini. Oh iya, iya. Ya Pak Kris, yuk. Yuk makan bakso. Oke, Terima kasih loh Pak. Ini yang sama-sama. terakhir saya, tenang aja, Wah, pesan lagi terima juga kasih boleh. banget. Oke. Iya, Selamat ya. melanjutkan ya Pak. Terima kasih Yuk Bu, takdirannya. yuk makan. Oke. Monggo. Oke, Pak Seto, Pak Christian. Kegiatan coachingnya sangat luar biasa, Pak J. Pak Seto sudah dapat pencerahan ini tadi? Wah, sudah cerah benderang sebenderang-benderangnya Bu. Alhamdulillah. Baiklah, Pak Kris, Pak Seto. Tadi pada awal kegiatan saya sudah melakukan kegiatan pra-observasi. Nah, ini tiba saatnya saya juga akan melakukan kegiatan pasca observasi, nggih. Setelah Pak Kris melakukan kegiatan coaching tadi, saya masih ada beberapa pertanyaan ini Pak Kris, tapi tidak banyak, nggih. Yang pertama, apa yang sudah Pak Kris lakukan pada saat Pak Kris melakukan kegiatan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diharapkan? Saya sudah bisa melakukan coaching, mengikuti yang pertama alur tirta, yaitu dari tujuan, dengan identifikasi masalah, perencanaan aksi, dan juga secara bertanggung jawab. Nah, alur tersebut saya harap bisa membantu Pak Seto itu dalam menyelesaikan permasalahannya, sehingga lebih leluasa menemukan solusi-solusinya. Itu Bu Ari. Mantap, luar biasa. Oke Pak Kris, menurut pengamatan saya kegiatan coaching yang dilakukan Bapak tadi sudah berjalan dengan baik dan alurnya juga sesuai dengan prinsip alur tirta. Pak Kris juga sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Seto bisa menemukan solusi untuk permasalahannya yang dihadapi. Coaching juga melakukan kemitraan yang sangat baik sekali dengan coach tadi nggih saya lihat nggih. Kemudian pertanyaan yang terakhir nggih Pak Kris nggih, kompetensi apa yang Pak Kris kembangkan berdasarkan kegiatan coaching yang sudah dilakukan ini tadi? Ya, saya ingin lebih lagi mengembangkan pemahaman saya tentang alur tirta, khususnya mungkin menambah pengalaman ya, karena kalau namanya coaching ini sekali, 2 kali mungkin masih belum terbiasa, artinya masih harus sesuai urutan seperti itu, tetapi mungkin
kalau semakin lebih banyak pengalaman yang saya miliki, saya harap nanti dalam melakukan coaching akan semakin lebih baik lagi, semakin lebih mengalir. Begitu juga tidak hanya kepada rekan guru, tetapi ini juga kepada siswa juga. Itu Bu Arin. Berarti intinya dengan menambah jam terbangnya nih Pak J. Harus. Bagus sekali. Baiklah Pak Kris, demikian observasi yang bisa saya lakukan. Selamat sore untuk Pak Kris dan Pak Seto. Kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Kris. Sama-sama Pak Seto. Izin out, G.